Selamat berjumpa lagi sahabat saudaraku dalam Ikhtisar Buku Paima Siregar. Di kala libur Idul Fitri kemarin, saya kembali merapikan rak buku atau perpustakaan kecil saya dan menemukan buku dengan topik yang sedang populer saat ini, yaitu mengenai Artificial Intelligence, AI. Buku ini berjudul Pengantar Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence, karangan Bapak Anton Mulyono, lulusan Universitas dari Jerman Barat, yang saya beli di tahun 1991 dengan harga Rp2.500. Pada saat itu untuk mengetik masih menggunakan aplikasi WordStar dan pengolah spreadsheet menggunakan Lotus 123, serta untuk database menggunakan DBase 3+, di mana sistem operasinya masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Jadi belum memakai Windows seperti saat ini. Buku terbitan Dinastindo dengan 52 halaman ini intinya adalah membahas yang pertama, definisi kecerdasan buatan AI. Yang kedua, konsep dan metode kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, subbidang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai suatu pengajaran bagaimana manusia menjadikan komputer melakukan sesuatu yang oleh manusia saat itu dapat dilaksanakan lebih baik. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari informatika yang mencakup konsep-konsep dan metode-metode pemrosesan simbol yang ditunjang oleh komputer dan penjabaran pengetahuan yang dibutuhkan. Salah satu konsep dan metode kecerdasan buatan berasal dari Alan Matheson Turing, di mana Bapak Turing mengungkapkan pertanyaan, dapatkah sebuah komputer berpikir? Lebih lanjut, Turing mempertanyakan bagaimana kecerdasan buatan dimungkinkan? Bagaimana kecerdasan buatan itu sesungguhnya, serta bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan. Ruang lingkup kecerdasan buatan ialah strategi penyelesaian masalah dan pengembangan program-program yang menunjukkan sifat dan perilaku intelijen. Kecerdasan buatan mempunyai 8 subbidang, yaitu yang pertama robotik, yang kedua pattern matching and recognition, pengenalan pola, yang ketiga natural language processing, proses bahasa alami manusia, yang keempat uncertainty solution, pemecahan ketidakpastian, yang kelima logik, sistem-sistem deduksi, yang keenam expert system, sistem pakar, yang ketujuh searching for solution, pencarian solusi, dan yang terakhir kedelapan learning process, proses belajar. Terus terang, pada waktu membaca buku ini di tahun 1990-an, hanya subbidang nomor 1 mengenai robotik yang sedikit agak saya pahami. Karena waktu itu sedang membuat robot sederhana yang kita beri atau buat programnya. Nah, saat ini AI sudah berkembang sangat pesat dan kita bisa mempergunakannya untuk menghasilkan suatu karya dengan bantuan AI. Contohnya sebagai sharing, saya pernah membuat musik dengan bantuan aplikasi AI, di mana untuk menghasilkan musik yang baik dengan bantuan aplikasi AI,
tetap diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan musik sebagai parameter input yang harus kita masukkan. Misalnya tempo, birama, beat, ritme, dinamika, dan pemilihan genre musik dan sebagainya yang akan menghasilkan output atau musik sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun dengan input parameter yang asal-asalan, musik AI juga akan jadi ya teman-teman ya. Namun tetap untuk menghasilkan musik yang baik, parameter-parameter tersebut perlu kita masukkan dengan baik, dengan seksama. Nah, sahabat saudaraku, mari belajar AI. Jangan cuma sekedar bisa membuat seolah Anda punya harimau di rumah dengan foto atau video AI yang Anda buat. Atau sekedar membuat video lucu-lucuan mengenai negarawan. Ya, memang ini cukup menghibur ya. Mari sekali lagi kita belajar AI. Saat ini sudah ada buku-buku AI karya anak bangsa yang bisa kita unduh secara gratis. Salah satunya yang saya sangat rekomendasikan yang dibuat oleh Bapak Dr. Ono W. Purbo dan timnya. Silakan lihat link atau tautannya, saya sudah sematkan. Buku-buku ini sangat baik dipakai untuk anak-anak kita, adik-adik kita di tingkat SMP dan SMA untuk belajar mengenai artificial intelligence. Selamat belajar AI dan hasilkan suatu karya. Semoga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Thank you for watching.